Bukit Tinggi, Rotterdam lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 2. Sekolah Belanda. Mengaji di surau. Tentang pendidikanku, pada dasarnya sudah ada kata sepakat di antara orang tuaku kedua belah pihak. Aku akan disekolahkan lebih dahulu di sekolah rakyat selama 5 tahun dan malam harinya belajar mengaji di Surau Inyak Jambek. Tamat atau tidak sekolah rakyat, apabila Pak Gaekku pergi ke Mekah untuk naik haji, aku akan ikut. Di Mekah, aku akan dimasukkan ke sekolah agama dan apabila sudah selesai di situ, pelajaranku akan diteruskan ke Kairo. Di Mekah, aku dapat tinggal dengan adik ayahku yang bungsu, Haji Nurdin, yang sudah beberapa tahun menetap di situ. Ia dapat pula membimbing aku melakukan langkah pertama di atas medan pelajaran agama. Ia tinggal di Mekah sementara untuk memperdalam pelajaran agama sebab ia sudah disebut-sebut akan menjadi Syekh Batu Hampar apabila ayah gaekku sudah tidak ada lagi. Sambil belajar, dia mengajar, terutama memimpin anak-anak dan orang muda-muda ke jalan membaca Al-Quran. Ia fasih bahasa Arab dan bacaan Al-Qurannya terpuji. Sejak ia mengaji di Mekah, bacaan Al-Quran Batu Hampar jadi terkenal. Tetapi, dari rencana itu tidak ada yang jadi. Jalan pelajaranku berlainan sama sekali. Aku mula-mula akan dimasukkan ke sekolah rakyat, yang menjadi latihan bagi murid-murid sekolah raja. Tetapi belum dapat diterima karena umurku belum lagi 6 tahun. Ukuran untuk menentukan umur pada waktu itu oleh kepala sekolah ialah menyuruh jangkauan pucuk telinga kiri dengan tangan kanan melalui kepala. Tangan anak yang belum 6 tahun umurnya tidak dapat mencapainya. Karena Pak Gaekku ingin sekali aku lekas-lekas bersekolah, aku dimasukkan ke sekolah Belanda swasta milik Tuan Lebedor. Biasanya yang bersekolah di sana anak-anak yang sudah tamat sekolah rakyat 5 tahun. Karena harus bermula dari bawah sama sekali, belajar membaca dan menulis lebih dahulu. Aku mendapatkan pelajaran dari seorang anaknya yang perempuan yang sudah lama tamat sekolah Belanda 7 tahun. Di rumah itu aku ditolong pula oleh pamanku Saleh, supaya lekas pandai membaca. Pendidikan semacam itu tentu tidak sesuai dengan dasar pedagogi, tetapi mencapai juga pada tujuannya. Pagi-pagi aku bersekolah. Malam hari sudah maghrib aku belajar mengaji di Surau Inyak Jambek. Dasar didikan agama ialah belajar mengaji dengan berlagu untuk menanam perasaan agama dalam jiwa anak-anak. Di sini terasa olehku suatu kelemahanku. Aku cepat belajar mengetahui huruf Arab, cepat pandai membaca juz amma, yang diajarkan dengan menghafalkan sekali. Tetapi berlagu aku tak pandai. Payah guru tua mengajar aku berlagu, tetapi iramanya salah selalu. Akhirnya, aku boleh membaca dengan hampir tak berlagu. Sering sekali aku ditertawakan oleh kawan-kawan yang semuanya seumur denganku. Tetapi aku terima saja kekuranganku itu terhadap mereka. Cara belajar dalam surau yang penuh itu teratur dengan baik. Seorang guru tua memimpin 8-10 murid. Dibacakannya lebih dahulu. Sesudah itu diikuti bersama-sama dengan berulang-ulang dan kemudian disuruhnya murid membaca berganti-ganti apa yang dipelajari tadi. Sebutan huruf diperhatikan benar, tidak boleh salah-salah. Kalau sudah baik semua bacaan, barulah diajarkan surah atau beberapa ayat yang berikut. Jika didengar dari luar surau, berbagai macam bacaan sekali terdengar sebab banyak sekali macam tingkatan golongan yang mengaji. Tetapi, dalam mengaji itu perhatian guru tua dan murid hanya tertuju kepada bacaan dalam golongan masing-masing. Dan kalau diperhatikan benar-benar, irama yang terdengar dari surau itu hampir sama rata. Sekalipun ayat dan surah yang dibacakan berlainan, seolah-olah ada dirjen yang gaib memimpin segala bacaan dengan berlagu itu. Dengan mengaji bersama itu, tertanamlah rasa persaudaraan dan semangat kekeluargaan agama yang tak mudah lepas. Kebanyakan kawan-kawanku yang sama mengaji di surau tak bersekolah. Siang hari mereka main-main saja atau menolong orang tuanya yang bekerja di sawah, mengembalakan kerbau atau berjualan. Kalau kutanyakan kepada mereka, apakah mereka tidak ingin bersekolah? Aku selalu mendapat jawaban yang serupa. "Buat apa itu?" kata mereka. "Sekolah itu kan bikinan Belanda untuk menjinakkan kita. Lebih baik dijauhi saja."
Asal kita rajin-rajin mengaji, kita tidak akan kalah dalam pengetahuan dengan orang-orang yang tamat sekolah rakyat itu. Ada juga benar dalam pendapat mereka itu. Tamat sekolah rakyat pada waktu itu apabila bekerja pada pemerintah tidak akan lebih tinggi pangkatnya dari juru tulis. Tetapi perasaan yang dasarnya anti Belanda sudah tersimpul dalam jawaban ini. Ini tidak lain, melainkan perasaan yang dituangkan orang tua di dalam rumah dalam jiwa anak-anak. Tetapi perasaan anti sekolah itu cepat juga hilang. Dalam jangka waktu 5 atau 6 tahun berubah sama sekali. Orang berlomba-lomba mengirimkan anaknya ke sekolah. Orang mulai insaf bahwa sekolah adalah tangga kemajuan. Perubahan pandangan ini terjadi dengan munculnya Sarekat Islam yang cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Perasaan anti Belanda tetap ada, tetapi sekolah dihargai sebagai tangga ke kemajuan. Pada suatu hari setelah aku selama 6 tahun 7 bulan memperoleh didikan semacam itu, Pak Gayekku menerima pesan dari guru sekolah rakyat, Engku Guru Taib, bahwa di sekolahnya di kelas 1 banyak tempat terluang. Aku sudah berumur 6 tahun dan sudah boleh masuk sekolah. Oleh karena itu, aku sudah pandai membaca dan menulis. Sesudah 4 bulan duduk di kelas 1, aku naik ke kelas 2. Maka masuklah aku ke sekolah rakyat bersama-sama dengan kakakku, Rafiah. Sekalipun ia 2 tahun lebih tua daripadaku, permulaan bersekolah dan mengaji sama. Anak laki-laki pada masa itu menjadi ukuran. Sekolah berbahasa Belanda diteruskan pada petang hari dengan seorang guru sekolah Belanda milik Tuan Jensen. Di kelas aku terbelakang dalam hal berhitung, sebab tak pernah kupelajari di rumah. Tetapi, berkat bantuan kakakku di rumah, ketinggalan itu dapat kukejar dan sesudah vakansi bulan puasa, aku bersama-sama naik kelas 2 dengan kakakku. Aku tercengang waktu mulai duduk di kelas karena di antara kawan-kawanku ada yang sudah berumur 16 tahun dan sudah ikut bermain sepak bola dengan kesebelasan orang dewasa. Hanya 4 atau 5 orang selain kami berdua yang berumur di bawah 10 tahun. Ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaan orang waktu itu terhadap sekolah pemerintah. Kalau surau, semuanya penuh sesak. Dibanding dari sudut pandai membaca huruf Arab, hampir tak ada orang yang buta huruf pada masa itu di Minangkabau. Dalam hal ini, Kota Gedang, tempat lahir Grand Old Man, kata Haji Agus Salim, yang letaknya di seberang ngarai Bukit Tinggi, harus dikecualikan. Penduduk Kota Gedang itu, desanya sebenarnya, yang kebanyakan terdiri dari golongan tukang emas dan keluarga pegawai negeri yang banyak merantau, sudah berpuluh tahun lebih dulu mempunyai keinginan supaya anak-anaknya bersekolah, sedapat-dapatnya di sekolah Belanda. Hanya dengan melalui sekolah Belanda, anaknya kemudian dapat menjadi dokter, ahli teknik, dan pegawai negeri lainnya pada tingkat menengah ke atas. Mungkin perjuangan untuk hidup mendesak mereka berpikir ke jurusan itu. Sawah-sawah yang ada dalam lingkungan daerah Kota Gedang tidak cukup hasilnya untuk dimakan dan di antara banyak pula yang sudah tergadai pada orang-orang penduduk kampung di sebelahnya, Sianok. Sianok ini banyak melahirkan kelas saudagar yang kuat bertindak dan merantau. Aku kagum melihat kesungguhan hati anak-anak Kota Gedang pergi ke sekolah ke Bukit Tinggi. Sebagian besar dari murid-murid bangsa Indonesia yang diterima di sekolah Belanda berasal dari sana. Pagi-pagi sekali, kira-kira pukul 6, mereka sudah berangkat dari rumah dengan berjalan kaki, turun dan naik ngarai yang dalamnya kira-kira 100 meter, menyeberangi sungai pula yang mengalir di dalamnya. Dan lebih kurang pukul 7 baru sampai di tepi pasar Bukit Tinggi. Pada toko tempat singgah itu mereka berganti pakaian, mengenakan sepatu dan pergi ke sekolah. Nanti sehabis sekolah pukul 13 mereka pulang ke Kota Gedang dengan menempuh jalan tadi kembali. 2 kali sehari mereka turun naik ngarai melalui jalan yang curam dan itu dikerjakan sekurang-kurangnya 7 tahun berturut-turut oleh anak-anak berumur dari 6, 7 tahun sampai 13 atau 14 tahun. Ada pula yang melakukan naik turun ngarai itu 2 kali sehari apabila di Bukit Tinggi juga sekolah sore. Satu kemauan sekeras yang patut dihargai. Pada permulaan abad ke-20 ini, Kota Gedang diperintah oleh seorang Tuan Kularas, Kepala Negeri Pilihan Rakyat, Datuk Kayo, yang kemudian kedudukannya diganti dengan pangkat Demang, pegawai negeri oleh pemerintah Hindia Belanda. Dia itu seorang yang tegas, sangat tebal perasaan Kota Gedangnya.
Berbagai usaha diadakannya untuk memajukan Kota Gadang. Ia mendirikan Dana Belajar Kota Gadang yang tujuannya memberikan beasiswa kepada anak-anak Kota Gadang yang akan melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan di Pulau Jawa atau kalau perlu ke Eropa. Beasiswa itu diangsur pembayarannya kembali oleh yang memperolehnya kalau sudah berjalan kelak. Dengan cara demikian timbul sekaligus suatu perikatan batin, rasa seia sekata antara anak-anak dan kaum terpelajar Kota Gadang. Suatu patriotisme lokal. Perasaan itu diperkuat pula oleh suatu kebiasaan yang diadatkan, yang pada waktu itu dipegang teguh, bahwa anak gadis Kota Gadang tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan anak Kota Gadang. Aku hanya 2 tahun sekolah rakyat, sampai pertengahan kelas 3. Sesudah itu, aku pindah ke sekolah Belanda dan diterima di kelas 2. Sesuai dengan tingkat pengetahuanku dalam bahasa Belanda. Mula-mula, aku enggan pindah sekolah. Sedih berpisah dengan kawan-kawanku sepermainan di sekolah, yang semuanya anak-anak bangsa sendiri. Di sekolah Belanda, anak-anak orang Indonesia termasuk golongan minoritas. Tetapi, guru sekolah soreku, Tuan Jensen, dan pamanku Saleh membujuk aku supaya pindah sekolah. Juga engku guru Taib memberi nasihat yang serupa. Anaknya pun yang bernama Zaubin dan sudah duduk di kelas 4 sekolah rakyat akan pindah ke sekolah Belanda dan duduk bersama-sama aku di kelas 2. Setahun sesudah itu, saat aku duduk di kelas 3, Pak Gaekku akan pergi ke Mekah dan aku akan dibawanya menurut rencana yang sudah ditetapkan. Tetapi, beberapa minggu sebelum berangkat, ada desakan dari ibuku dan pamanku supaya jangan aku ikut serta, melainkan pamanku yang bungsu Idris. Aku dianggap terlalu muda untuk pergi ke Mekah, sedangkan pengajian Al-Quran belum tamat. Menurut pamanku, lebih baik aku tamat sekolah dulu. Sesudah khatam Al-Quran dan mulai mengaji Nahu dengan mengerti sedikit-sedikit bahasa Arab, barulah pergi ke Mekah dan kemudian ke Kairo. Alasan itu diterima oleh Pak Gaekku, dan ia berangkat ke Mekah dengan Idris, pamanku. Ayah Gaekku di Batu Hampar tidak setuju dengan perubahan rencana itu, tetapi sebagai seorang ahli tarekat, akhirnya ia mengalah juga. Ini barangkali sudah takdir Allah, katanya. Tetapi ia selalu berharap supaya didikanku betapa juga berbelok-belok jalannya akan berakhir di Al-Azhar. Ikhtiar dijalani, takdir menyudahi, katanya lagi. Ia dapat menghargai pengetahuan dunia, tetapi pengetahuan agama lebih besar nilainya. Masyarakat hanya dapat menjadi baik dengan bimbingan agama. Pada tahun 1912 terjadi Perang Balkan pertama yang berakhir dengan kekalahan Turki. Sesudah Turki kalah, perang dengan Italia di Tripoli ini lagi yang terjadi. Kejadian itu hebat diperbincangkan di sekolah dalam waktu bermain. Anak-anak Indonesia semuanya pro-Turki. Anak-anak kulit putih anti-Turki. Mereka menyesalkan bahwa negara-negara Balkan bercekcok satu sama lain tentang pembagian daerah-daerah yang direbut dari Turki, sehingga Turki tidak jadi terusir sama sekali dari Eropa. Waktu itu, Turki digambarkan seperti seekor ayam jantan dengan memakai terbus, berlumur dengan darah, dan lari dengan bendera bulan sabit dengan bintang di tengah-tengah yang terikat pada kakinya. Ini dipandang oleh anak-anak Indonesia sebagai penghinaan. Tetapi, apa yang mau dikatakan? Penghinaan itu hanya menimbulkan dendam di hati. Rupanya karikatur semacam itu dibuat oleh surat-surat kabar Belanda berhubungan dengan munculnya Serikat Islam. Penghinaan semacam itu biasanya berasal dari Wibrans, redaktur Head News van den Haag, yang terbit di Batavia. Surat kabar Belanda di Padang, Sumatera Barat. Kekalahan Turki yang berturut-turut itu menimbulkan pilu di dalam hati seluruh rakyat Minangkabau. Turki dipandang sebagai jago negeri-negeri Islam, satu-satunya kerajaan Islam yang selama ini dijunjung tinggi. Tetapi, apa sebab Allah membiarkan saja kerajaan Islam itu terus-menerus diperlemah oleh bangsa kulit putih? Apakah itu takdir Allah atau cobaan bagi umat Islam? Waktu aku tidak lama sesudah itu pergi berziarah ke Batu Hampar, kutanyakan hal takdir Allah itu kepada ayah Gaekku. Aku menceritakan perdebatan kami di sekolah antara anak-anak Indonesia dan murid-murid bangsa Belanda serta ocehan mereka terhadap Turki yang selalu mundur.
Ayah gaekku menjawab bahwa segala yang terjadi di dunia ini sudah ditakdirkan Allah. Sudah ada suratannya terlebih dahulu. Tetapi manusia dalam segala perbuatannya bukanlah seperti mesin saja. Tuhan memberi ia akal untuk menimbang buruk dan baik. Sesungguhnya sudah ada suratan hidupnya. Manusia dianugerahi berbagai sifat dan bekal yang berlain-lainan susunannya dari orang ke orang. Dengan akal dan keleluasaan yang diperoleh dari Allah, ia dapat mengembangkan sifat-sifat yang ada padanya. Ada yang dalam tubuhnya nafsu untuk berbuat baik, dan ada pula hawa nafsu untuk berbuat jahat. Allah menciptakan setan yang senantiasa menggoda manusia, mempengaruhi ia ke jalan yang jahat dan salah. Tetapi Tuhan menurunkan nabi-nabi sebagai pemimpin ke jalan yang benar dan memberi peringatan di dalam kitab suci jalan mana yang harus ditempuh. Percaya kepada Allah, selalu berjalan di atas jalan Allah, dan senantiasa melakukan pekerjaan yang baik adalah jalan yang untuk membebaskan diri dari godaan setan dan bisikannya yang jahat. Hidup di dunia yang fana ini menjadi latihan bagi manusia untuk hidup di akhirat. Dalam latihan itu, manusia bebas memilih sebab ia sudah diperlengkapi dengan akal. Segala pahala dan dosa yang diperbuatnya ditimbang dengan adil untuk menentukan tempatnya di akhirat. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mengampuni dosa hambanya yang mau tobat. Manusia yang berakal diberi keleluasaan dalam memilih antara buruk dan baik dalam menuju suratan hidupnya yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, jangan semuanya ditimpakan kepada Allah, kepada takdir Tuhan. Segala perbuatan yang salah ada kelanjutannya, yang menambah jauh kedudukan dari kebaikan. Sementara kedudukan itu mungkin merupakan kebesaran, tetapi kebesaran yang jauh sekali dari kebaikan. Lihatlah misalnya Fir'aun, betapa besar kekuasaannya, betapa gagah kerajaannya, tetapi karena jauh sekali dari kebaikan dan keadilan ilahi, ia berakhir dengan kerobohan dan menjadi orang yang terhina di mata sejarah. Orang Islam dahulu kala menjadi penyebar peradaban dan pengetahuan atas dorongan agama Islam. Cordoba di Spanyol dan Baghdad di Irak kesohor dalam sejarah sebagai puncak kebesaran Islam sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi sesudah itu kebesaran Islam mundur karena pembesar-pembesar Islam gila kebesaran, lupa daratan, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Tentang Turki, beliau berkata bahwa Turki besar karena jiwa Islam, tapi sultan-sultan Turki menganggap kebesaran itu untuk dia, melakukan kezaliman dan menjauhkan perbuatan menurut keadilan ilahi. Kemunduran negeri itu boleh dikatakan akibat kesalahan yang diperbuat oleh sultan-sultannya. Entah itu di mana akhirnya, wallahu alam. Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil. Orang Islam harus menanam dalam hatinya bahwa yang besar hanyalah Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Manusia itu kecil seperti sebutir pasir di padang pasir. Tahulah kita akan kekecilan kita. Hanya jasa yang baik yang dapat kekal dalam dunia dan akhirat. Beliau menyertai perkataan beliau itu dengan berbagai ayat dari Al-Quran yang tidak dapat kutangkap isinya. Tetapi aku mengerti maksudnya yang diuraikan itu. Baru untuk pertama kali ku dengar perkataan seperti itu, terutama pandangan beliau tentang perkembangan Islam dan kedudukan negeri Turki. Pandanganku terhadap Turki jadi berubah sama sekali. Aku tetap simpati kepada rakyatnya, tidak lagi kepada sultannya. Apa yang ku dengar despotisme Sultan Abdul Hamid memang mengerikan, dan baru kemudian setelah menjadi mahasiswa di Nederland, aku dapat mempelajari sendiri sejarahnya yang membenarkan pendapat ayah gaekku itu. Pindah sekolah ke Padang. Ada-ada saja yang terjadi yang menyebabkan aku pindah sekolah ke Padang pada pertengahan tahun 1913. 3 bulan sebelum vakansi besar murid-murid kelas 4 yang bermaksud akan menempuh kemudian ujian masuk HBS, boleh mengambil pelajaran privat dalam bahasa Prancis. Pelajaran itu diberikan oleh seorang guru sekolah Belanda pada sore hari, 3 kali seminggu. Kebetulan pada waktu itu Pak Gaekku sudah memperoleh persetujuan dari Tuan Cavalier, seorang komis pos, bahwa ia akan mengajarkan bahasa Inggris kepadaku. Menurut beliau, bahasa Inggris lebih penting, lebih perlu daripada bahasa Prancis, sebab bahasa perniagaan. Maka, tak jadi aku mengikuti pelajaran bahasa Prancis.
Tetapi malang bagiku, setelah 3 bulan aku belajar bahasa Inggris, Tuan Chevalier dipindahkan kerja ke Betawi. Itu berarti bagi dia naik pangkat. Bagiku kehilangan guru yang tak ada gantinya di Bukit Tinggi. Akan pindah belajar bahasa Prancis, aku sudah ketinggalan 3 bulan pada permulaannya pula. Maka, diputuskan oleh orang tuaku supaya aku pindah saja sekolah ke Padang sesudah vakansi. Di Padang ada sekolah Belanda pertama yang mengajarkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran dan dimulai dari kelas 5. Pak Gaekku mengusahakannya supaya aku dapat diterima di kelas itu. Pada sekolah itu sedikit sekali murid bangsa Indonesia. Selama aku bersekolah di situ dari kelas 5 sampai kelas 7, kami anak Indonesia yang sekelas hanya 3 orang. Di seluruh sekolah barangkali hanya 6 atau 7 orang. Kebanyakan anak-anak Indonesia yang boleh masuk sekolah Belanda diterima pada sekolah Belanda kedua yang sederajat dengan sekolah-sekolah Belanda lainnya seluruh Sumatera. Kepindahanku bersekolah ke Padang membawa perubahan besar dalam pendidikan agama bagiku. Di Bukit Tinggi, setelah tamat mengaji Al-Quran, aku sudah mulai menempuh pelajaran agama ke jurusan fikih dan tafsir. Tetapi terlebih dahulu harus belajar nahu untuk sedikit banyaknya menguasai bahasa Arab. Pelajaran ini langsung dipimpin oleh Syekh Jambek. 4 bulan lamanya aku belajar dengan dia dalam rombongan 10 orang, 5 kali seminggu, sejam sehari. Pelajaran bahasa Arab itu disela-sela dengan petunjuk tentang rukun Islam dan hukum Islam mengenai ibadat. Pelajaran itu terputus waktu aku pindah ke Padang. Pelajaran bahasa Arab yang melekat seperti pernis tipis saja pada otak anak sekecil umur 11 tahun hilang dengan mudah sesudah beberapa waktu. Selama 4 tahun pertama di Padang, tidak ada pendidikan agama yang teratur bagiku, selain daripada mengulang kembali membaca Al-Quran dengan seorang guru pada sore harinya pada pukul 15 sampai 16.30. Ini menentukan jurusan studiku seterusnya. Apabila aku sekiranya tetap tinggal dan bersekolah di Bukit Tinggi, setelah tamat kelas 7, barangkali aku tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah. Pelajaran agama yang kuperoleh dari Syekh Jambek akan menentukan jurusan setelahnya, ke Mekah dan ke Mesir. Aku merasa lega sedikit setelah pindah sekolah ke Padang. Di Padang, aku hanya bersekolah pada pagi hari, kecuali 6 bulan pertama saat aku mengikuti pelajaran membaca Al-Quran kembali. Pada tempat yang hawanya panas itu tidak akan sanggup aku mengunjungi sekolah 2-3 kali seperti di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, sesudah sekolah pagi, pada sorenya 3 kali seminggu belajar bahasa Inggris pada pukul 15 sampai pukul 16. Dan 5 kali seminggu belajar agama dari pukul 16.30 sampai 17.30. Yang demikian itu tidak mungkin di Padang. Tambahan pula, sejak duduk di kelas 5 sudah banyak pekerjaan rumah yang biasanya kukerjakan pada petang hari antara pukul 14.30 dan 16.30. Mana yang tak sudah dibuat pada malam hari di bawah cahaya minyak tanah, kemudian lampu gas. Lampu listrik belum ada pada waktu itu. Di Padang aku tinggal mula-mula dengan Pak Gaekku. Sejak beliau kembali dari Mekah dan urusan pekerjaannya lebih banyak di Padang daripada di Bukit Tinggi, beliau mendirikan di sana rumah tangga yang kedua. Yang tidak menyenangkan aku adalah bahwa ia beristri muda, mengambil istri yang kedua, sedangkan usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tetapi karena Mak Gaekku muda itu menerima aku dengan baik, aku berdamai juga dengan keadaan itu. Orang-orang sekitar aku di Padang mengatakan bahwa lebih baik begitu karena ada orang yang dapat mengurus Pak Gaekku dengan baik. Hidupnya tidak akan teratur kalau ia selalu tinggal dengan orang lain. Mungkin alasan itu datangnya dari Pak Gaekku dan orang lain disuruhnya menyampaikan kepadaku. Kemudian ku alami penggantian Mak Gaek muda. Yang kedua jauh lebih tua dari yang pertama. Perbedaan umur dengan yang pertama terlalu besar sehingga sukar terdapat persesuaian pendapat. 2 tahun aku tinggal dengan Pak Gaekku. Sesudah itu aku dipindahkan tinggal pada ayah tiriku, Haji Ning, karena rumahnya separuh jalan lebih dekat ke sekolah daripada rumah Pak Gaekku. Dia juga hidup dengan istrinya yang kedua di Padang. Menurut urutan dia beristri, itu istrinya yang kelima. Istri yang pertama di Palembang dan istri yang kedua di Padang sudah lama meninggal. Istri yang ketiga di Payakumbuh sudah diceraikan sebelum ia kawin dengan ibuku. Anak-anak dari 3 perkawinan itu ada 6 orang yang semuanya tinggal dengannya, kecuali 2 orang yang sudah seumur denganku. Semuanya sudah dewasa. 2 orang sudah beristri dan seorang yang dari Palembang sudah bersuami.
Seorang dari yang beristri kemudian tinggal di luar rumah sendiri, tetapi tiap hari ia datang ke rumah orang tua. Istri yang muda di Padang itu tidak mempunyai anak, karena ibu tiri itu baik hati dan peramah, rukun dan damai selalu terpelihara. 4 tahun aku tinggal di sana, tidak ada kekusutan yang kulihat. Sungguh pun dalam keluarga itu tidak mempunyai hubungan darah, aku dipandang sebagai bahagian dari mereka. Banyak pula orang di Padang pada waktu itu yang menyebut aku anak Haji Ning. Aku satu-satunya di antara penghuni rumah itu yang masih bersekolah. Yang lain, kecuali yang perempuan, sudah memulai pekerjaannya masing-masing yang disuruh dikerjakan oleh ayahnya. Cara hidup masih teratur menurut sistem patrilineal. Semuanya bergantung dari bapak. Juga anak laki-laki yang kedua yang lebih muda daripada aku sudah diajarkan berniaga. Sekolah mereka tidak lagi lanjut dari sekolah rakyat 5 tahun, karena masing-masing sudah mempunyai kerjaannya sendiri. Kami hanya bertemu pada waktu makan dan sesudah itu sebentar untuk bercakap-cakap. Laki-laki makan sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Berbicara banyak mengenai hal perang dunia yang sedang berkecamuk waktu itu dan pengaruhnya atas keadaan harga. Berhubungan dengan kenaikan harga terus-menerus itu, ayah tiriku sudah memikirkan kerugian yang bakal dideritanya. Kontrak diperbuat menurut harga lama dan berlaku dalam 5 tahun, sedangkan harga barang-barang yang harus diserahkan sudah lebih mahal daripada itu. Pemerintah yang birokrasi mulanya tidak bersedia membayar kerugian yang disebabkan oleh keadaan perang. Semua pembicaraan itu yang biasanya kudengarkan saja menjadi pelajaran bagiku. Untuk pertama kali aku belajar kenal dengan masalah-masalah ekonomi dan praktik, yaitu hal-hal yang bersangkut paut dengan harga, yang beberapa tahun kemudian baru kupelajari keterangannya dengan teori ekonomi. Perkataan ekonomi belum pernah kudengar waktu itu. Tepat juga apa yang kemudian dikatakan oleh Tan Malaka, bahwa orang biasa tidak mempelajari ekonomi dari buku-buku, melainkan pada batang tubuhnya. Kadang-kadang aku terharu melihat sikap tawakal dan sabar yang diperlihatkan oleh ayah tiriku. Kalau rugi juga karena bukan salah kita sendiri, apa boleh buat, Allah punya kuasa. Demikianlah pendirian beliau. Kepada anak-anak dinasihatkannya supaya hidup berhemat. Mungkin harta sendiri yang berupa gudang di muara terjual untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari mulai waktu itu sudah kudengar keluh kesah yang mengatakan bahwa rugi sudah mulai diderita, tetapi pajak harus tetap dibayar, seperti sedia kala. Sejak masa itu sudah tertanam dalam keinsafanku ada something wrong dalam politik keuangan negara. Akibatnya kumulatif. Dari perkataan-perkataan yang kutangkap olehku pada waktu itu, aku bertambah yakin tentang kebenaran kata-kata yang sering diucapkan oleh ayah gaekku di Batu Hampar dan sering pula diulang-ulang oleh pak gaekku. Harta di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal hanyalah harta ilmu dan pengetahuan serta ibadat. Itu memperkuat semangatku belajar dan barangkali menanam rasa tanggung jawab dalam jiwaku yang waktu itu belum aku insafi benar, masih terpendam di bawah sadar. Dalam perkumpulan sepak bola, kalau kuperhatikan benar-benar, sejak aku tinggal pada ayah tiriku Haji Ning, aku belajar berdiri sendiri. Orang-orang dewasa di rumah mempunyai kerja masing-masing dan tidak ada waktu bagi mereka untuk memperhatikan pelajaranku. Di Bukit Tinggi masih ada pamanku Saleh yang mengamat-amati pelajaranku. Ada mak gaekku yang memperhatikan betul waktu aku bermain dan apa permainanku. Aku tak boleh pergi berenang ke sungai yang airnya jernih. Ia takut aku hanyut. Aku tak boleh bermain sepak bola. Dia takut kakiku patah. Sekarang aku bebas. Aku bebas mengatur waktuku sendiri, bebas menetapkan apabila mengerjakan pekerjaan rumah, apabila bermain-main keluar. Hanya waktu makan aku ada di rumah dan tidur menurut waktunya kira-kira pukul 22. Kemudian setelah aku duduk di sekolah mulo, aku boleh pergi menonton bioskop asal memberitahukan lebih dahulu. Karena di rumah tidak ada kawan sepermainan atau sahabat-sahabat lama dari Bukit Tinggi yang sudah for kelas pendahuluan sekolah mulo. Di waktu itulah aku bermula bermain sepak bola di tanah lapang dengan memakai bola biasa yang agak kecil ukurannya, bola kulit yang dipompa. Saban sore pukul 17, aku sudah ada di tanah lapang. Kalau tidak main bertanding 11 lawan 11, kami berlatih mencepak bola dengan tepat ke dalam gawang, belajar menembak ke gawang. Permainan sepak bola itulah yang menjadi sebab aku untuk pertama kali masuk perkumpulan.
Untuk bermain pertandingan-pertandingan, sekurang-kurangnya mesti ada 22 orang. Anak-anak muda sebanyak itu hanya dapat dikumpulkan kalau ada satu perkumpulan yang mengusahakan perhimpunannya. Bola harus dibeli dan uang pembeliannya harus dikumpulkan berangsur-angsur dengan jalan membayar kontribusi tiap-tiap bulan. Ini hanya tercapai kalau ada suatu perkumpulan dengan peraturannya yang mengikat. Mula-mula aku menjadi anggota biasa, tetapi lambat laun aku didorong oleh kawan-kawanku untuk duduk dalam pengurus. Biasanya pengurus terdiri dari 5 orang. Di antaranya seorang ketua, seorang penulis, seorang bendahari, dan 2 orang komisaris. Seorang komisaris itu dipilih dari orang yang menjadi kapten permainan. Karena aku suka bekerja untuk memajukan perkumpulan, aku biasanya dipilih menjadi bendahari, dan kemudian diminta juga merangkap jabatan penulis. Semuanya itu terjadi dalam rapat anggota, yang berhak memilih dan memberhentikan anggota-anggota pengurus. Tiap-tiap anggota mempunyai 1 suara. Dalam perkumpulan itu aku belajar mengurus organisasi. Dengan perkumpulan itu, belajar mengetahui tabiat anggota-anggotanya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif hanya sedikit, yang banyak menurut saja. Ada di antara anggota yang mempunyai berbagai cita-cita untuk memajukan perkumpulan, tetapi tidak mau menjadi anggota. Ada yang bersedia membayar sumbangan uang yang ditetapkan oleh rapat dengan tiada membantah, asal saja ia tidak dibebani dengan kerja yang aktif dalam perkumpulan. Dalam semulanya terdapat perasaan yang sama kepada kawan-kawan, yaitu supaya anggota perkumpulan itu terdiri dari anak-anak Indonesia saja. Setelah aku duduk di sekolah Mulo dan perkumpulan olahraga kami diberi nama Swallow, hanya orang anak Indo-Belanda yang menjadi anggota dan terkenal sebagai seorang kiper yang cakap, yaitu George Schumacher. Ia dalam pergaulannya lebih suka dengan anak-anak Indonesia daripada dengan anak-anak Belanda. Sungguh pun aku banyak memberikan perhatian kepada perkumpulan. Pelajaranku di sekolah tidak teledor. Dengan tidak setahuku, terbagilah waktu di luar sekolah antara pekerjaan rumah, bermain-main, dan urusan perkumpulan. Dengan tidak setahuku, tertanam dalam pikiranku disiplin sendiri. Mungkin pula dorongan ke sana diperkuat oleh kebiasaan bersembahyang 5 kali sehari pada waktu yang ditentukan. Menjelang pertengahan tahun 1916, aku lulus dalam ujian masuk HBS, Sekolah Menengah Belanda 5 tahun. Aku telah bersiap-siap untuk meneruskan pelajaran ke Jakarta, dulu disebut Betawi. Tiba-tiba ibuku tidak mengizinkan. Aku dipandang masih terlalu muda untuk tinggal di sana, baru berumur 14 tahun. Ia banyak mendengar cerita-cerita yang tidak baik tentang anak-anak yang terlalu muda dikirim bersekolah ke kota pesiar itu. Banyak anak-anak muda yang pelajarannya patah di tengah. Ia berpendapat lebih baik aku meneruskan pelajaran ke sekolah Mulo dulu dan sesudah itu menyambungnya ke HBS di Betawi. Aku merasa berat berbuat begitu sebab aku akan rugi setahun. Murid tamatan Mulo diterima di HBS pada kelas 3 sebab ilmu kimia tidak diajarkan di Mulo, sedangkan di HBS dimulai pelajarannya pada kelas 3. Untuk pertama kali, aku menghadapi krisis pelajaran. Lantaran bingung dan patah hati, aku mau berhenti saja bersekolah dan mulai makan gaji. Aku memajukan surat permintaan bekerja pada kantor pos, melamar jabatan asisten pos. Sudah ada beberapa kawanku, di antaranya juga anggota perkumpulan olahraga kami, yang bekerja di situ dengan gaji 50 sebulan. Itulah gaji permulaan bagi anak muda tamatan sekolah Belanda atau HIS. Kalau diperhatikan bahwa guru tamatan sekolah Raja Bukit Tinggi waktu itu bermula dengan gaji 25 sebulan. Gaji permulaan pada jabatan yang baru terbuka itu dikatakan tinggi. Dengan tidak diduga-duga, aku diterima pegawai dengan gaji permulaan 65. Kelebihan 15 sebagai gaji permulaan disebabkan aku mempunyai surat lulus ujian masuk HBS. Aku bakal ditempatkan pada bagian kawat mengawat, di mana sedikit pengetahuan tentang bahasa Perancis diperlukan. Sesudah aku bekerja 1 tahun, aku akan dikirim belajar di Betawi. Aku gembira dengan penerimaan itu dan merasa bangga pula bahwa gaji permulaanku lebih besar dari gaji anak-anak muda lainnya yang sama-sama melamar dengan aku. Tetapi sebelum aku mulai bekerja, aku dapat dibujuk oleh ibuku dan pamanku supaya mengurungkan maksudku ini. Aku tunduk pada desakan ibuku dan menjadi murid sekolah Mulo. Di sekolah Mulo. Waktu aku masuk ke sekolah Mulo di Padang, sudah agak banyak anak Indonesia bersekolah di situ. Sekolah itu terbuka bagi murid-murid yang datang dari sekolah Belanda 2 dan yang berasal dari HIS.
Mereka diterima dan dibebaskan dari mengikuti pelajaran bahasa Prancis. Sebelum itu, hanya murid-murid sekolah Belanda pertama yang dapat menyambung pelajarannya ke sekolah Mulo. Sejak 2 tahun terbuka kesempatan bagi murid-murid tamatan HIS untuk masuk sekolah Mulo, tetapi dengan melalui kelas permulaan 2 tahun lamanya. Titik berat pelajaran pada kelas permulaan itu terletak pada bahasa Belanda, sekalipun mata pelajaran yang lain tidak diabaikan. Di sini terasa benar betapa cara Belanda mempersulit kemajuan sekolah bagi anak-anak Indonesia. Anak Indonesia yang memulai pelajarannya pada HIS memerlukan waktu 9 tahun untuk mencapai kelas 1 Mulo. Waktu itu aku masuk ke sekolah Mulo, aku jumpai kembali sebagai murid sama sekelas kenalan-kenalan lama di Bukit Tinggi, yang dulu di sekolah rakyat 2 atau 3 kelas lebih tinggi duduknya daripadaku. Pada kelas 1 Mulo, kelasnya untuk pertama kali dipisah. Murid-murid yang datang dari sekolah Belanda pertama dimasukkan ke kelas 1A, di mana pelajaran bahasa Perancis diajarkan sebagai sumbangan pelajaran yang telah diperoleh di sekolah Belanda pertama. Murid-murid yang datang dari kelas pendahuluan dan dari sekolah Belanda kedua yang tidak mengikuti pelajaran bahasa Perancis ditempatkan dalam kelas 1B. Kalau aku perhatikan angka-angka yang diperoleh kawan-kawanku itu dalam rapor kurtular pertama dan kedua, aku bertanya dalam hati, perlukah mereka duduk 2 tahun di kelas? Angka-angka mereka jauh lebih tinggi dari murid-murid yang datang dari sekolah Belanda. Kecuali dalam bahasa Belanda terhadap murid Belanda, dalam segala mata pelajaran mereka unggul. Tetapi terhadap anak-anak Indonesia yang datang dari sekolah Belanda, mereka tak kalah angka untuk bahasa Belanda. Ada di antara mereka yang peroleh angka 7. Angka kami yang datang dari sekolah Belanda hanya 5 dan 6. Ada juga yang 4. Dalam berbicara dalam bahasa Belanda, mereka sedikit kurang lancar, tetapi cara memakai bahasanya dalam karangan, mereka rata-rata lebih pandai. Apakah umur ada pengaruhnya di sini? Menurut dugaanku, pengaruh umur ada di sebelah pendidikan pendahuluan yang berlebih-lebihan. Alangkah baiknya kalau mereka hanya 1 tahun di kelas, seperti juga pernah terjadi dengan beberapa murid yang diberi kesempatan menempuh ujian masuk kelas 1. Pelajaran seterusnya tidak ada yang terhalang, selesai pada waktunya. Ada pula pengaruh perbedaan umur yang menarik perhatianku. Dekat pada waktu naik kelas, murid-murid kelas B banyak yang luntur. Angka 9 dan 8 berganti 5 dan 4. Ada yang mengundurkan diri sebelum kuartal keempat. Ada yang tidak naik ke kelas 2 dan karena belajar dengan beasiswa terpaksa keluar sekolah. Ada yang kawin dan keluar sekolah dan masuk menjadi asisten pos dengan gaji permulaan 50 sebulan. Selain dari umur, berpengaruh juga dalam hal ini lingkungan hidup dan kesempatan bekerja yang selalu menarik. Di kelas 2 banyak juga yang tinggal. Dari yang sebanyak itu, yang sampai ke kelas 3 dengan tidak tinggal-tinggal hanya 4 orang. 3 dari mereka yaitu Anas, Bahder, Johan, dan Arif yang dari semula sebagai murid-murid yang pintar dan rajin pindah ke sekolah dokter Stovia di Betawi dan diterima di kelas 3 bagian pendahuluan ke pelajaran dokter. Yang duduk di kelas 3 bersama aku ialah Abdul Malik, terkenal sebagai Malik Hitam. Dalam perkumpulan sepak bola kami, Swallow, ia ternama sebagai tukang kunci. Halfback kanan yang tak mudah dilalui. Setamat Mulo, ia bekerja pada jabatan bea dan cukai. Ia akhiri jabatan itu sebagai seorang nastor pegawai Pabean Republik Indonesia. Pendidikan agama. Kelenturan murid-murid yang pintar-pintar bermula itu menjadi buah pembicaraan pada waktu itu di padang antara orang-orang tua dan orang-orang terkemuka. Ada yang mengemukakan pertanyaan, apakah anak Indonesia cepat matang dan cerdas tetapi tidak mempunyai ausder, ketabahan? Jika diselidiki benar-benar, tidak di situ letaknya. Dugaan itu hanya benar apabila kemudian itu terjadi berturut-turut. Tapi itu tidak tersua lagi. Kejadian yang mencolok mata itu ada suatu kejadian sekali lalu, suatu Ain Malik. Aku kira sebabnya terletak pada perubahan masa yang ditempuh oleh masyarakat pelajar Minangkabau. HIS baru muncul dan kesempatan menyambung pelajaran ke sekolah Mulo baru terbuka. Semuanya itu sejalan dengan perluasan jabatan pada kantor pos yang memberikan gaji permulaan yang jauh lebih besar dari yang sudah ada dengan tidak berimbangan. Perubahan milieu, lingkungan hidup yang sekonyong-konyong terjadi dengan murid-murid muda yang datang dari jauh tidak boleh tidak mempunyai akibatnya tersendiri.
Apa yang kelihatan terjadi itu memberi keyakinan kepada orang tua-tua di Padang supaya anak-anak muda yang bersekolah di Mulo diberi didikan agama. Dan Haji Abdullah Ahmad yang mengajarkan agama di sekolah Adabiah, sekolah Hizb Partikelir, bersedia memberikannya. Sekolah Adabiah didirikan oleh serikat usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang hartawan. Haji Abdullah Ahmad seorang ulama yang terkemuka di Padang. Beliau terkenal sebagai salah seorang dari 3 penganjur aliran modern dalam Islam di Sumatera Barat, dan ajaran mereka berpokok pada pendirian Muhammad Abduh di Mesir. Yang 2 lainnya ialah Syekh Muhammad Jamil Jambe di Bukit Tinggi dan Haji Rasul Karim Amrullah Ayah Hamka di Padang Panjang. Sesuai dengan pendirian Muhammad Abduh, mereka mencoba menanam paham yang rasional dalam ajaran Islam. Beberapa pandangan yang konservatif yang tidak dapat lagi mengikuti perkembangan masyarakat, mereka usahakan mengubahnya. Menurut pandangan mereka, agama Islam harus memberi pimpinan kepada perkembangan itu. Perekonomian modern yang senantiasa menghadapi masalah rente itu, yang selama itu dipandang haram, mereka bolehkan atas dasar sifat hukum Islam. Hukum dalam Islam mempertimbangkan baik dan buruk. Jika lebih besar baiknya dari buruknya, hukumnya harus, artinya dibolehkan. Kemudian, rente itu dibolehkan apabila dikerjakan dengan terang-terangan dahulu mengumumkan tarifnya. Kalau sudah nyata, orang yang akan meminjam dapat menimbang sendiri apakah pinjaman uang itu akan menguntungkan kepadanya atau tidak. Selanjutnya, mereka setuju apabila orang Islam memiliki sekelas-kelasnya ilmu dan pengetahuan yang disebarkan oleh orang Barat, tetapi dengan tidak melupakan agama dan tidak melepaskan pokok-pokok ajaran Islam. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk menanamkan pengertian dalam masyarakat tentang mana yang disebut suruhan Islam yang wajib dikerjakan dan mana yang bid'ah. Bid'ah hukumnya, kata Haji Abdullah Ahmad, kalau orang pergi berziarah ke kuburan orang-orang yang dianggap keramat dengan maksud minta tolong kepada yang sudah meninggal itu untuk memohonkan permintaannya. Menurut Islam, tiap-tiap orang harus langsung meminta kepada Tuhan. Tiada memerlukan perantara orang lain. Itu dikerjakan dengan ibadat dan doa. Orang boleh datang ke kuburan sebagai penghargaan kepada orang meninggal atas jasanya selama hidupnya dan boleh membacakan Al-Fatihah atau doa di situ dengan memohonkan kepada Allah yang Maha Kuasa untuk menganugerahkan keselamatan kepada yang meninggal itu di akhirat, atau dengan istilah sekarang melapangkan arwahnya di dalam kubur. Membuat makanan enak-enak ke kuburan orang keramat atau tempat sakti untuk ditinggalkan di sana guna memperoleh berkatnya haram hukumnya. Makanan itu lebih baik diberikan kepada fakir miskin, dan itu menimbulkan pahala bagi yang memberi karena memenuhi seruan Islam yang berkali-kali difirmankan Tuhan di dalam Al-Quran. Berkat ajaran mereka banyak tercapai di Sumatera Barat pembersihan Islam dari takhayul dan sisa-sisa animisme. Berdasarkan hukum Islam yang rasional, ketiga penganjur aliran modern itu dalam Islam melarang keluarga yang ditimpa kematian memberikan makan minum kepada orang-orang yang datang menjenguk. Juga dilarang mengadakan selamatan dengan makan minum pada hari ketiga sesudah meninggal, ke-7, ke-14, ke-100, dan seterusnya. Yang ditinggalkan sudah ditimpa kesusahan, barangkali juga menderita kehilangan dan kekurangan mata pencaharian. Tidak patut dia ditambah lagi bebannya dengan memikul kewajiban adat istiadat, dengan memberikan makanan kepada kenalan dan sahabat yang tidak sedikit jumlahnya. Selain itu, selamatan itu haram hukumnya kalau dilaksanakannya dibiayai dengan orang. Selain itu, selamatan itu haram hukumnya kalau pelaksanaannya dibiayai dengan uang yang diperoleh dengan membuat uang atau menjual harta. Bagi kaum muda di Minangkabau, di antaranya banyak yang sudah berambut putih, ajaran modern itu masuk akal dan termakan benar. Untuk memperlihatkan sifatnya yang demonstratif menentang kaum kolot, Haji Rasul di Padang Panjang sering memberikan pelajaran agama dengan memakai dasi. Keinginan orang-orang tua di Padang supaya di sekolah Mulo diajarkan agama di luar mata pelajaran yang biasa diperjuangkan oleh serikat usaha kepada pemerintah. Sekretarisnya, Engku Marah Sultan, tidak jemu-jemu mendatangi pembesar-pembesar daerah supaya kehendaknya itu dikabulkan. Pemerintah tidak akan rugi apa-apa, hanya memberikan kesempatan kepada Haji Abdullah Ahmad untuk mengajarkan agama Islam kepada anak-anak Indonesia yang memeluk agama itu dalam jangka pelajaran pagi hari. Juga kepala-kepala agama Protestan dan Katolik setempat didekati untuk memperoleh bantuan dalam hal itu. Sesudah kira-kira 8 bulan memperjuangkannya, tercapailah tujuan itu.
Dekat pada pertengahan tahun 1918, datang keputusan pemerintah bahwa mulai dengan tahun pelajaran 1918-1919, murid-murid sekolah mula di Padang akan diberi kesempatan mengikuti pelajaran agama 1 jam seminggu menurut kepercayaan masing-masing, di luar tanggung jawab pimpinan sekolah. Pada jam agama yang ditentukan itu, murid-murid Islam mendapatkan pelajaran agama dari Haji Abdullah Ahmad, murid-murid yang beragama Protestan dari seorang domine, dan murid-murid yang beragama Katolik dari seorang pastor. Domine dan pastor yang akan mengajar ditunjuk oleh gereja masing-masing. Haji Abdullah Ahmad mengajarkan agama Islam dengan memberikan diktat. Buku-buku pelajaran agama Islam dalam bahasa Indonesia belum ada pada waktu itu. Maka bersambunglah kembali pendidikanku yang teratur dalam hal agama, menurut cara baru setelah terputus 5 tahun lamanya. Pelajaran-pelajaran secara insidental sering kuikuti di rumah Haji Abdul Ahmad sejak setahun yang terakhir. Serikat Usaha. Sejak aku duduk di kelas 2 mulu, perhatianku kepada masalah-masalah di luar pelajaran sekolah bertambah besar. Karena aku pandai membagi waktu, pelajaranku dan pekerjaan rumah tidak terganggu. Sejak Serikat Usaha memperjuangkan agama di sekolah bagi murid-murid sekolah mulu, aku sudah bermula berhubungan dengan perkumpulan itu, terutama dengan sekretarisnya, Engku Taher Marah Sutan, seorang idealis yang giat bekerja dengan tidak kenal lelah. Kalau tidak karena dia, Serikat Usaha tidak menjadi pusat pertemuan orang-orang terkemuka serta kaum cerdik pandai di Padang. Pada pagi hari sampai pukul 15 sore hari, Engku Tahir Marah Sutan bekerja sebagai pegawai pada sebuah agen kapal di Teluk Bayur, kota pelabuhan bagi Padang. Sehabis kerja, ia terus naik kereta api kembali ke Padang pada pukul 15.30. Ia bekerja di kantornya sampai waktu maghrib, kadang-kadang sampai lewat pukul 20, barulah ia pulang ke rumah. Yang besok harinya antara pukul 6.30 sampai pukul 7 ditinggalkannya lagi. Lebih dahulu ia mampir di kantor Serikat Usaha untuk mengurus surat-surat yang datang, memberikan instruksi kepada kasir yang bekerja di sana pagi dan sore, dan beristirahat pukul 12 sampai pukul 16. Dari rumah ke kantor, pergi pulang ia naik sepeda, atau naik bendi kalau hari hujan. Pukul 8 ia sudah berangkat lagi dengan kereta api ke tempat ia bekerja di Teluk Bayur, untuk kembali lagi nanti sore pukul 15.30. Demikianlah hidupnya sehari-hari dengan tidak mengenal lelah. Cita-citanya ialah memajukan pelajaran anak-anak karena hanya dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak yang akan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab di kemudian hari. Kepada tanah air kita dapat maju. Pendidikannya tidak lebih dari sekolah rakyat 5 tahun karena waktu itu masih kanak-kanak Hees belum ada. Bahasa Belanda dipelajarinya sendiri sesudah itu dengan berguru di mana dia dapat. Waktu ia menjadi sekretaris Serikat Usaha, ia sudah pandai berbahasa Belanda. Ia rajin pula membaca. Tidak saja untuk mengasah pengetahuannya berbahasa Belanda, tapi terutama untuk mengetahui soal-soal masyarakat. Ia berlangganan 2 buah surat kabar terkemuka di Jawa, yaitu Utusan Hindia yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto di Surabaya dan Neraca yang dipimpin oleh Abdul Muiz, kemudian oleh Haji Agus Salim di Jakarta, dan dengan Verslagens Volkskrant untuk mengikuti pelajaran pembicaraan di dalam Dewan Kolonial itu. Aku kagum melihat kegiatannya bekerja. Dialah yang sewaktu-waktu menceritakan kepadaku siapa Cokro Aminoto, siapa Abdul Muiz, dan apa tujuan Serikat Islam yang mereka pimpin. Dalam lingkungan orang-orang terkemuka di Padang pada waktu itu, ia dipandang sebagai orang primus inter pares. Apabila Haji Abdul Ahmad terkemuka dalam gerakan agama, maka Taher Marah Sutan dalam urusan sosial. Yong Sumatranen Bon. Suatu peristiwa bersejarah rasanya bagiku terjadi di Padang pada Januari 1918. Nazir Datuk Pemuncak datang ke Padang sebagai utusan Yong Sumatranen Bon, perkumpulan pemuda Sumatera yang belajar di sekolah-sekolah menengah yang didirikan 9 Desember 1917 di Betawi. Kedatangan itu memperluas kaki langit pandangan kami pemuda Sumatera yang bersekolah di Padang. Perkumpulan itu menyingkapkan tabir masalah baru bagi kami yang sebelum itu tidak dikenal. Nazir Datuk Pamuncak sudah setengah tahun tamat dari HBS dan maksudnya akan melanjutkan pelajarannya pada jurusan ilmu hukum di Universitas di Leiden. Tetapi karena perjalanan kapal ke Eropa sering terhalang pada waktu itu karena dunia berada dalam perang, ia menunggu dulu. Ia pulang ke kampung untuk menemui keluarga.
Pada kesempatan itu, ia diminta oleh pengurus Yong Sumatranen Bon untuk menjadi propagandis ke Sumatera Barat dan mendirikan cabang-cabang perkumpulan di Padang dan di Bukit Tinggi. Ia disambut dengan gembira oleh Engku Marah Sutan. Dengan dukungannya, cepat terselenggara suatu rapat di mana Nazir Datuk Pamuncak memberikan uraian tentang maksud dan tujuan Yong Sumatranen Bon kepada murid-murid sekolah menengah yang ada di Padang. Kebetulan pula pada waktu itu berada di Padang beberapa puluh murid sekolah Raja Bukit Tinggi yang mengikuti kesebelasan mereka datang bertanding dengan kumpulan sepak bola kami, Swallow. Mereka juga diundang pada rapat itu. Sebagaimana biasa pada rapat-rapat murid sekolah menengah pada waktu itu, pidato Nazir Datuk Pamuncak diucapkan dalam bahasa Belanda. Ia mulai uraiannya dengan kata yang sugestif bahwa pemuda Sumatera sudah terlambat, 2 tahun terlambat. Pemuda Jawa sudah mendirikan perkumpulan pada tahun 1915. Pemuda Sumatera harus mengejar, dan keinsafan itulah yang mendorong berdirinya Jong Sumatranen Bon yang pada tanggal 9 Desember 1917. Lalu ia memberikan penjelasan panjang lebar tentang tujuan Yong Sumatranen Bon dan jalan yang akan ditempuhnya untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya ialah 1. Memperkuat pertalian antara pemuda Sumatera yang masih belajar serta menanamkan keinsafan dalam jiwanya bahwa mereka mempunyai seruan hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya. 2. Menimbulkan perhatian kepada anggotanya dan orang lain terhadap tanah dan bangsa Sumatera dan untuk mempelajari adat istiadat Sumatera, kesenian, bahasa-bahasa, pertanian, dan sejarahnya. Akan berusaha mencapai tujuannya itu dengan memerangi keangkuhan suku bangsa yang merasa lebih tinggi sukunya dari suku-suku lain di antara penduduk Sumatera, dengan memperkuat rasa persatuan di antara mereka, dengan ikut berusaha untuk mengangkat derajat bangsa Sumatera, dan melakukan propaganda dengan memberikan kursus, pidato-pidato, dan lain-lain. Sehabis pidato Nazir Pamuncak itu, yang memakan waktu kira-kira 1 jam, terasa olehku seolah-olah suatu tugas baru terbentang di muka pemuda Sumatera. Mereka harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin dan pendidik guna mengangkat derajat bangsanya yang masih terbelakang. Teringat olehku suatu peribahasa yang selalu didengung-dengungkan oleh seorang guru ilmu bumi yang bernama Van der Ven. Maluku adalah masa lalu, Jawa masa sekarang, dan Sumatera masa depan. Aku yang belum mengerti politik tidak mengerti bahwa itu adalah semboyan kaum kolonial Belanda. Maluku sudah habis diperas, tidak mendatangkan keuntungan yang gemuk lagi seperti dalam abad ke-17, karena tidak cukup menghasilkan keuntungan seperti yang diinginkan, lalu ditinggalkan sebagai sapi perahan yang sudah kurus. Maluku menjadi masa lalu, sekarang Jawa sebagai gantinya, yang menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda dari yang dahulu. Jawa sudah diperas, tempat perusahaan berbagai rupa, menggali keuntungan dengan produksi gula, teh, kopi, kina, jati, karet, dan banyak lainnya. Tanahnya yang subur dan penduduknya yang rapat, yang mudah menghasilkan kuli, dengan upah yang murah, menjadi jaminan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Cita-cita keuntungan itu tidak mengenal batas. Betapa juga besar keuntungan yang dihasilkan oleh Jawa itu belum mencukupi, harus ditambah dengan keuntungan yang dapat digali di Sumatera, yang tanahnya banyak mengandung minyak dan logam berbagai rupa. Sumatera yang terkenal dengan tanah yang tidak terbatas kemungkinannya adalah pulau harapan bagi kapitalisme kolonial. Sumatera akan diperas pada masa yang akan datang. Tetapi belum sampai di situ pengertianku. Masalah kolonial sudah kurasai, belum lagi kupelajari. Aku hanya terpikat oleh semboyan Sumatera masa datang, yang isinya kutafsirkan sendiri. Sumatera pada masa datang tergambar dalam kalbuku sebagai zaman emas, yang saat mencapainya tergantung dari pemuda Sumatera. Sebab itu, tepat sekali apabila ditanam dalam jiwanya seruan yang tercantum dalam anggota dasar Yong Sumatranen Bon bahwa mereka mendapat panggilan untuk menjadi pemimpin dan pendidik bangsanya, rasa bertanggung jawab hidup sekaligus mulai terasa. Setelah Nazir Datuk Pamuncak selesai dengan uraiannya, tampil ke muka Nona Ainsyah Yahya, murid kelas 2 sekolah mulo Katolik untuk murid-murid perempuan, dengan pidato berapi-api. Semua orang tercengang dan kagum mendengar tangkas dan lancarnya ia berbicara dalam bahasa Belanda dengan begitu saja, dengan tidak menuliskannya terlebih dahulu. Ia sandarkan pidatonya pada uraian Nazir Pamuncak tentang terbelakangnya pemuda Sumatera dari pemuda Jawa. Dibentangkannya sepintas lalu cita-cita Raden Ajeng Kartini yang disusulnya dengan pertanyaan, kapankah Sumatera akan dapat melahirkan seorang Kartini?
Pidatonya itu disudahinya dengan uraian supaya pemuda Sumatera giat belajar dan memenuhi seruan bangsa yang digambarkan oleh Yong Sumatranenbon, supaya kaum wanita Sumatera ikut bangun, bahu-membahu dengan kaum laki-laki untuk menempuh jalan yang ditujukan oleh Kartini. Pidato Aisyah itu disambut oleh hadirin dengan tepuk tangan yang riuh. Tetapi, sesudah itu tiada seorang pun yang berani tampil ke muka untuk mengeluarkan pendapatnya. Pemuda laki-laki merasa sudah kalah suara dan kalah gengsi. JSB Cabang Padang. Pada rapat yang kedua pada esok harinya yang diadakan oleh serambi muka kantor Serikat Usaha, dibentuklah oleh Nazir Pamuncak Yong Sumatranenbon, Cabang Padang, dengan memilih sekali pengurusnya. Dalam pengurus cabang itu duduk Anas Munaf sebagai ketua, Bahdar Johan sebagai sekretaris, Aisyah Yahya dan Malik Hitam sebagai komisaris, dan aku sendiri sebagai bendahari. Rapat perkumpulan diadakan sekali sebulan dan selalu bertempat di kantor Serikat Usaha. Rapat pengurus jika perlu sekali seminggu. Titik berat pekerjaan pengurus pada bulan-bulan pertama terletak pada Bahdar Johan, sekretaris. Ia melakukan surat menyurat dengan pengurus besar di Betawi. Anggota-anggota pengurus besar yang terkemuka pada waktu itu adalah Ketua Tengku Mansor, Sekretaris 1 dan 2 Anas dan Amir, Bendahari Marzuki, Komisaris Munir Nasution, dan Kanun. Semuanya murid Stofia. Kepadaku diserahkan usaha memperkuat keuangan perkumpulan. Selain dari kontribusi, iuran anggota, diharapkan bantuan dari masyarakat sebagai donasi dan lain-lainnya karena pengurus besar sudah memberitahukan bahwa Kongres Yong Sumatranenbon yang pertama akan diadakan di Sumatera Barat. Karena aku menjadi bendahari pada dua perkumpulan, yaitu Sepak Bola Swallow dan Yong Sumatranenbon, Cabang Padang, aku dapat merasakan dari dekat apa artinya keuangan bagi hidup perkumpulan. Aku memperoleh keinsafan bahwa pembayaran kontribusi yang tetap harus dipenuhi oleh tiap-tiap anggota. Sungguh pun sudah ada peraturan tentang itu di dalam anggaran dasar dan anggaran khusus, banyak anggota yang lupa akan kewajibannya. Kesetiaan membayar kontribusi itu adalah tanda kesetiaan anggota kepada perkumpulannya. Maka timbullah pertanyaan, perlukah dibuat untuk itu suatu peraturan disiplin yang diputuskan oleh anggota rapat sehingga mengikat mereka semuanya? Atau kesetiaan membayar kontribusi itu diserahkan kepada rasa berdisiplin sendiri pada anggota dan kepada kegiatan bendahari untuk memungut kontribusi? Kedua pendapat itu ada penganutnya di dalam rapat anggota Yong Sumatranenbon. Akhirnya disetujui bahwa sebaik-baiknya hal itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab anggota masing-masing. Satu perkumpulan yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan satu cita-cita besar hendaknya didukung oleh anggota-anggota yang merasai suruhan itu di dalam jiwanya. Tetapi, kalau dikehendaki supaya kesetiaan itu muncul dengan sendirinya, perkumpulan hendaklah melakukan perbuatan yang menarik perhatian, perbuatan yang terletak dalam garis tujuannya. Perhatian itu dengan sendirinya memperkuat kesetiaan anggota. Jalan untuk memperkuat keuangan perkumpulan di luar kontribusi anggota biasa ada dua. Pertama, memperbanyak jumlah donatur Yong Sumatranenbon Cabang Padang, yaitu mereka yang memberikan sumbangan tiap-tiap bulan, seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perkumpulan. Kedua, memperoleh derma sewaktu-waktu dari masyarakat. Ini hanya mungkin berhubungan dengan suatu maksud konkret. Kedua-dua jalan ini dapat berhasil apabila ada perhatian dari masyarakat kepada JSB. Dan perhatian itu harus dihidupkan dengan mengadakan propaganda dengan memberikan penerangan tentang cita-cita dan tujuan JSB. Dengan cara begitu, pemuda sekaligus mengadakan hubungan langsung dengan orang-orang tua, dengan masyarakat. Rencana tentang mengadakan propaganda itu diterima oleh rapat anggota dan akan dilaksanakan dalam waktu vakansi. Rapat memutuskan bahwa pimpinan usaha mengumpulkan uang derma itu ex officio terletak di tangan bendahari. Apabila ia perlu berjalan mengunjungi berbagai tempat, seorang anggota pengurus akan menyertainya. Tempat yang disebut-sebut untuk dikunjungi ialah Pariaman, Batu Sangkar, Solok, dan Sawah Lunto. Tempat-tempat antara Padang Panjang dan Payakumbuh dianggap termasuk daerah JSB Cabang Bukit Tinggi, dan usaha mengadakan propaganda di sana terserah pada cabangnya itu. Berdasarkan putusan rapat itu timbul soal, apakah kerja yang seberat itu dipikulkan kepada beberapa anggota pengurus saja? Dan apakah hasilnya tidak lebih efektif kalau semua anggota turut mengerjakannya di tempat masing-masing dalam vakansi menurut kebijaksanaan sendiri-sendiri? Dan keluar akan kelihatan bahwa semua anggota betul-betul bergerak untuk cita-cita perkumpulannya.
Soal yang baru timbul ini diperbincangkan dan umum diakui bahwa propaganda individual yang dikerjakan oleh tiap-tiap anggota dengan mendatangi orang-orang yang termuka di tempatnya waktu liburan akan besar hasilnya untuk mengikat orang-orang menjadi donatur. Tetapi untuk memperoleh derma yang agak banyak, rapat umum dengan tunjangan seorang atau beberapa orang terkemuka setempat tetap dianggap perlu. Anjuran dari seorang terkemuka setempat jauh lebih besar efeknya dari uraian seorang anak sekolah. Rapat umum di waktu itu ialah rapat yang diselenggarakan dalam sebuah gedung, biasanya gedung bioskop, yang datang kebanyakan orang-orang yang diundang. Maka dibagilah pekerjaan antara beberapa anggota itu untuk menyelenggarakan rapat mencari derma itu di bawah patronage atau dengan tunjangan seorang terkemuka setempat. Bagiku Kupulih Batu Sangkar, tempat Malik Hitam pulang pada waktu liburan. Di situ ada seorang terkemuka, Dr. Arifin, tempat kami bergantung. Ia tidak saja terkenal dalam pergaulan sosial, tapi juga dikenal sebagai adik Abdul Muiz, wakil ketua Sentral Syarikat Islam. Ia sedang menunjukkan simpatinya kepada JSB. Bahdar Johan mengadakan operasinya di Padang. Anas Munaf tak dapat berbuat apa-apa sebab tempat ia pulang liburan ialah Payakumbuh, yang dianggap termasuk daerah JSB cabang Bukit Tinggi. Dugaanku tak salah bahwa kota pilihanku itu akan menghasilkan derma yang tidak sedikit, malahan lebih daripada yang dapat diduga semula. Gerakan mengadakan propaganda itu mencapai hasil yang baik. Uang derma banyak masuk, jumlah donatur bertambah. Tetapi selain gembira, ada pula kesukaran sementara yang dihadapi. Pengurus JSB cabang Padang perlu disusun kembali pada permulaan tahun pelajaran 1918-1919. Anas Munaf dan Bahdar Johan meletakkan jabatannya sebagai ketua dan sekretaris karena mereka berpindah belajar ke Stovia. Mereka akan diterima pada sekolah dokter itu pada kelas 3 bagian pendahuluan. Apabila menunggu setahun lagi menamatkan dulu pelajarannya di Mulo, mereka juga akan diterima di kelas 3. Oleh karena itu, lebih baik kalau mereka pindah ke Stovia. Aisyah Yahya dan Malik Hitam ikut pula mengundurkan diri. Dalam tahun pelajaran berikutnya, mereka duduk kelas 3 Mulo, dan segala waktu akan dipusatkan kepada pelajaran karena menghadapi ujian penghabisan. Aku pun tepat juga berbuat seperti itu dengan alasan yang sama. Tetapi, apa jadinya dengan organisasi JSB cabang Padang? Sebab itu, aku terpaksa menjabat terus sampai akhir tahun 1918. Pada rapat anggota yang pertama diadakan sesudah vakansi besar, dipilih pengurus baru. Pada kesempatan itu kutegaskan supaya pengurus hendaknya terdiri dari murid-murid kelas 2 ke bawah. Sebagai ketua dipilih Husen, murid kelas 1B yang kira-kira sama umurnya dengan aku. Ia malang tidak naik kelas 2 pada tahun itu, tetapi karena itulah ia dipilih. Ia mengulangi saja lagi pelajaran kelas 1 dan karena itu dianggap cukup waktunya memimpin perkumpulan. Selain itu, ia seorang yang pandai berbicara dalam bahasa Belanda yang lancar. Ia pun pandai bergaul dengan orang tua-tua dan pandai mengambil hati mereka untuk memberikan sumbangan kepada JSB. Aku sendiri dipilih menjadi sekretaris untuk menggantikan Bahdar Johan, tetapi tetap bagiku bendahari. Dua jabatan itu kurangkap. Tugasku tidak diringankan, melainkan diberatkan guna memberi petunjuk kepada anggota-anggota yang lebih muda yang akan menggantikan aku pada akhir tahun 1918. 3 anggota pengurus lainnya dipilih dari murid kelas 1 dan Forkelas, kelas pendahuluan Mulo. Suatu peristiwa yang berkesan dalam ingatanku ialah kedatangan Abdul Muiz di Sumatera Barat pada bulan Agustus atau September tahun 1918. Ia datang sebagai anggota Volksraad yang baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda. Bukan suatu dewan perwakilan rakyat biasa, melainkan suatu badan yang akan memperdengarkan suara rakyat. Ia datang untuk meninjau perasaan rakyat dari dekat. Pada masa itu, masalah rodi ramai dibicarakan dalam pers. Pers putih menganggap rodi itu sebagai pajak in natura, yang dibayar dengan kerja. Pers Indonesia memandangnya sebagai suatu sistem kerja wajib sudah ditinggalkan zaman. Sistem kerja wajib semacam itu seharusnya sudah lama dihapuskan bersama-sama dengan kultur stelsel. Sebagai seorang pemuka rakyat yang terkenal, kedatangannya di Minangkabau disambut oleh rakyat dengan sangat meriah. JSB cabang Padang ikut diundang untuk menyambut ke Teluk Bayur. Husen dan aku mewakili perkumpulan kami. Sungguh pun JSB perkumpulan anak sekolah menengah bawah, atas usaha Engku Marah Sultan, kami selalu dibawa serta. Seperti yang sering diucapkan di mana-mana,
Anak-anak muda ini adalah harapan bangsa dan akan menjadi pemimpin rakyat pada masa yang akan datang. Dari mulai sekarang, kita perlihatkan kepada mereka kewajiban mereka itu. Kita bawa mereka berhubungan langsung dengan rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat. Perkataannya selalu menggembirakan dan memberi dorongan. Selama Abdul Muiz di Padang, berkali-kali diadakan rapat tertutup dengan orang-orang terkemuka dan perkumpulan-perkumpulan yang ada dan rapat umum dengan rakyat banyak. Dalam rapat tertutup itu, sesudah Abdul Muiz berpidato, diadakan tanya jawab. Pada kesempatan itu banyak orang mengeluarkan isi hatinya. Aku hanya mendengarkan saja. Aku belum banyak mempunyai pengetahuan tentang masalah yang dikupasnya. Aku kagum melihat cara Abdul Muiz berpidato. Aku asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau. Terpesona oleh ayun katanya. Sampai pada saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat, menarik perhatian dan membakar semangat. Aku telah mendengarkan pidato dan petitih yang diucapkan oleh Ninik Mama dan cendikawan di Minangkabau pada berbagai macam rapat, tapi belum ada yang menyamai pidato yang diucapkan oleh Abdul Muiz. Pada rapat-rapat umum terbuka dikupasnya masalah rakyat memerintah sendiri yang dituju oleh pergerakan nasional, terutama oleh partainya Serikat Islam. Volksraad katanya ialah langkah pertama kejurusan itu dan belum dapat lagi disebut sebagai Dewan Rakyat seperti terjemahannya dalam bahasa kita. Tetapi apabila rakyat sungguh-sungguh bergerak, tujuan itu akan tercapai juga. Rodi tak lupa ia bahas. Dalam bahasa Belanda, Rodi disebut Herendienst. Katanya, Herendienst artinya kerja wajib yang untuk dipertuan. Cara ia menyebutnya itu begitu terasa sindirannya dalam jiwa tiap-tiap orang yang mendengar, sehingga di muka mereka tampak rasa keji terhadap si penjajah. Sebab itu, katanya, kita harus menuntut lenyapnya. Abdul Muiz dan Sultan Said Ali. Keanggotaanku pada JSB yang mempunyai cita-cita tinggi terhadap tanah air dan ucapan-ucapan Abdul Muiz yang memikat hati menjadi anjuran yang kuat bagiku untuk memperhatikan soal-soal masyarakat. Mana yang tidak jelas bagiku kutanyakan kepada Engku Marah Sultan atau Sultan Said Ali yang sering aku temui di kantor Serikat Usaha. Sultan Said Ali adalah seorang guru sekolah Adabiyah, sebuah sekolah his partikelir yang didirikan oleh Serikat Usaha. Sebagai seorang guru, ia selalu bersikap lemah lembut, tetapi tajam penanya kalau membela suatu pendirian. Mula-mula, ia sependapat dengan Abdul Muiz dan menjadi pembela pendiriannya yang mengenai Rodi dan soal-soal masyarakat lainnya. Kemudian, setelah PKI, dalam tahun 20-an masuk ke Sumatera Barat, ia ikut menjadi pimpinan PKI di sana. Karena tersangkut dengan pemberontakan PKI di sana, pada permulaan tahun 1927 ia dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda ke Boven de Gaulle. Waktu aku kemudian dalam tahun 1935 dibuang pula ke Boven de Gaulle, aku jumpai dia kembali sebagai seorang guru sekolah rakyat yang didirikan oleh pemerintah setempat untuk anak-anak orang buangan. Pokok pertama yang diajarkan di sekolah itu ialah setia kepada Raja Belanda, Koningin Wilhelmina, dan belajar menyanyi kerajaan Belanda. Yang dinyanyikan murid-murid itu bersama-sama pada tiap tanggal 31 Agustus, hari lahirnya Koningin Wilhelmina. Keadaan itu belum tergambar sama sekali di muka Sultan Said Ali. Waktu kami di Padang pada tahun 1918, Rodi dan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh pembesar-pembesar Belanda setempat dikecamnya dengan tulisan yang pedas. Sungguh pun begitu jelas Abdul Muiz memecahkan masalah Rodi, yang dibenarkan pula oleh Residen Sumatera Barat, Tuan Lefebvre. Masih ada 1-2 orang dari kalangan Ninik Mama yang membelanya mati-matian sebagai satu bagian dari adat pusaka lama di dalam Minangkabau. Mendengar kata-kata itu, aku bertanya kepada Angku Marah Sultan dan Sultan Said Ali. Benarkah itu? Angku Marah Sultan menjawab dengan tegas, itu bohong. Rodi adalah peninggalan kultur Stelsel. Tidak ada sangkut pautnya dengan adat Minangkabau. Sultan Ali menjawab dengan caranya pula. Kita harus membedakan adat yang asli dan adat yang diadatkan. Dalam adat yang asli tidak ada Rodi. Rodi datang kemudian sebagai adat yang diadatkan. Yang diadatkan oleh nyinyik-nyanyak kita atas perintah company. Jadi bukanlah diterima sebagai hasil musyawarah Ninik Mama di Balai Adat Nagari.
Setelah mengalami persoalan Rodi itu, aku hampir saban sore datang ke kantor serikat usaha. Biasanya, sebelum aku tiba di sana pada pukul 16.30, Angku Marasutan sudah ada di sana. Ia tunjukkan kepadaku berita-berita yang penting dalam surat kabar yang perlu dibaca. Selain dari surat kabar setempat, ada di sana neraca, surat kabar dari Betawi yang dipimpin oleh Abdul Muiz, dan utusan Hindia, surat kabar resmi Syarikat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Di sana pun aku mulai membaca, terutama ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin rakyat yang ikut bersidang di sana. Yang menarik perhatianku yang sampai sekarang tergores dalam ingatanku ialah polemik yang terjadi antara Sosro Cardono dan Haji Agus Salim. Sosro Cardono adalah sekretaris sentral Syarikat Islam dan juga anggota redaksi utusan Hindia di bawah Hos Cokro Aminoto. Ia tidak puas dengan jalannya perundingan di dalam Volkskrant dan menganjurkan dalam sebuah karangan yang panjang lebar dalam utusan Hindia supaya Cokro Aminoto dan Abdul Muiz keluar saja dari badan komedi omong. Itu sebab tidak ada gunanya bagi rakyat. Duduk bersidang di situ hanya menghabiskan waktu saja. Itulah perasaan yang mula-mula timbul yang menuju ke jurusan politik yang kemudian terkenal sebagai politik non-cooperation, tidak kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Haji Agus Salim yang menggantikan Abdul Muiz sebagai redaktur kepala surat kabar neraca menentang pendapat itu. Ia menulis dalam neraca bahwa Volkskrant itu masih dapat dipergunakan sebagai mimbar yang merdeka untuk menyatakan keluh kesah dan tuntutan rakyat kepada pemerintah jajahan. Sekalipun tidak akan berhasil, kepentingan rakyat harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Karangannya itu dikuncinya dengan semboyan yang menarik. Jangan lari, jangan ngambek. Itu perbuatan yang kanak-kanak. Pada waktu itu aku belum mengerti politik dan baru memulai memperhatikannya. Pendapat Haji Agus Salim itu sangat berpengaruh padaku. Tetapi 3 tahun kemudian, setelah aku sampai di Nederland untuk meneruskan pelajaranku, aku ikut menempuh haluan politik yang bertentangan, yaitu politik non-cooperation. Haji Agus Salim 6 tahun kemudian mengubah pendapatnya. Ia keluar dari Volkskrant dan menjadi pengajar politik non-cooperation yang terkemuka di Indonesia. Sejak itu, aku hampir saban hari datang ke serikat usaha untuk mengasah otakku dengan masalah-masalah yang dipelajari di Mulo. Aku hanya pada hari Minggu saja datang ke Tanah Lapang untuk menonton pertandingan sepak bola atau ikut serta bermain bola. Pada Mei 1919, aku lulus dalam ujian Mulo, menghabiskan dan terbukalah jalan bagiku untuk meneruskan pelajaran ke Betawi. Ada yang menganjurkan supaya aku meneruskan Alimuddin dan Kalimakul Adil. Alimuddin 3 tahun lebih dahulu dari aku tamat Mulo. Kalimalikul Adil setahun lebih dahulu. Kedua-duanya terkenal sebagai murid yang pintar. Tetapi aku memilih Prince Hendrik School, PHS. Sekolah dagang menengah 5 tahun. Dasarnya 3 tahun HBS dan di atas itu 2 tahun jurusan dagang. Murid tamatan Mulo dapat diterima di kelas 4 atau sering juga disebut kelas pertama bagian dagang. Tetapi ia mesti mengejar yang setahun dalam mata pelajaran kimia. Sebab itu, aku tidak jadi melanjutkan pelajaran ke HBS. Sebab itu, HBS aku akan diterima hanya di kelas 3. Dalam tingkat 1, sekolah dagang terus diajarkan pengetahuan barang dagang yang dasarnya ilmu kimia yang diajarkan pada kelas 3 HBS. Mata pelajaran itu tidak diajarkan di Mulo. Di mataku sudah tergambar bahwa aku harus mengatasi ketinggalan itu. Telah nyata bagiku bahwa kalau di Betawi, aku harus membatasi diri dari permainan olahraga dan mengutamakan pelajaran spesial untuk kimia. Pada galibnya, sekolah menengah di Betawi bermula sesudah libur besar dalam bulan Juli. Maksudku akan berangkat pada pertengahan Juni tahun 1919 ke Betawi sebab ku dengar bahwa PHS akan mulai pelajarannya pada 1 Juli.